Brand baru saja dikeluarkan dari MSCI Global Standard, dan harga sahamnya kini di Rp2.640, turun dari puncak Rp10.725 setahun lalu. Di sisi lain, Henan Putih Rai Sekuritas justru memasang target harga Rp3.890, mencerminkan potensi kenaikan 63%. Ada celah besar antara apa yang pasar lakukan dan apa yang analis yakini, dan celah itu adalah titik tegangan hari ini. Awaknya brand dari MSCI bukan karena fundamental memburuk. HPS menilai ini murni masalah teknikal. Saham dengan kapasitas geotermal 989 MW, kontrak jangka panjang dengan PLN, dan proyeksi CAGR laba bersih 35,7% tidak tiba-tiba menjadi saham buruk hanya karena dikeluarkan dari indeks. Yang terjadi adalah efek mekanis. Dana-dana pasif yang mengikuti MSCI diwajibkan melepas posisi, bukan karena mereka tidak mau memegang brand, tetapi karena mandat mereka tidak mengizinkan. Ini yang membuat tekanan jual brand terasa lebih besar dari yang seharusnya. Aliran keluar bukan dari pemegang fundamental yang mengubah pandangan, melainkan dari passive funds yang memindahkan modal keluar secara bersamaan, menciptakan tekanan jual terkonsentrasi dalam jendela waktu sempit. Harga turun, tetapi posisi tekanan yang mendorong penjualan itu sudah selesai setelah rebalancing selesai. BSDE menghadapi dinamika serupa. Satu dari 13 saham yang dikeluarkan MSCI Small Cap Index, BSDE longsor 23,56% dalam 3 bulan terakhir hingga ke Rp665. Asing membukukan net sell Rp4,57 miliar hanya pada Selasa 26 Mei. Namun PBV BSDE kini 0,32 kali. Dan pengendalinya PT Paraga Artamida sudah membeli 1,7 miliar saham BSDE di harga rata-rata Rp880 per lembar senilai Rp1,5 triliun pada April lalu. Pengendali membeli sementara asing menjual. Ini bukan sinyal kepanikan, ini sinyal divergensi posisi. Yang belum terjawab adalah kapan divergensi ini berbalik. Pengendali sudah di dalam, passive fund sudah keluar. Pertanyaannya bukan siapa yang benar secara fundamental. Pertanyaannya adalah mengapa modal asing aktif belum masuk mengisi celah yang sudah terbuka. Rupiah melemah ke Rp17.801 per dolar AS hari ini, dan pasar menyebut dua faktor, sentimen eksternal dan kebijakan sentralisasi ekspor melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Yang menarik bukan angka rupiahnya, yang menarik adalah mengapa asing aktif belum mengisi celah valuasi saham-saham Indonesia yang sudah murah itu, dan DSI memberikan jawaban yang tidak nyaman. DSI dirancang untuk menertibkan ekspor sumber daya alam melalui satu pintu, menutup praktik under-invoicing dan mengamankan devisa. Dari sudut pandang pemerintah, ini adalah langkah fiskal yang rasional. Dari sudut pandang asing yang ingin masuk ke saham-saham Indonesia, BREN, BSDE, emiten batubara, ferronikel, ini adalah lapisan ketidakpastian regulasi baru yang belum sepenuhnya jelas mekanismenya. ANTM sudah menyatakan siap menjalankan ekspor ferronikel via DSI. PTBA mulai menyelaraskan dokumen bea cukai. Tetapi penambang batubara lain masih bingung mengalihkan kontrak. Satu kebijakan, 3 respon berbeda, dan itu adalah sinyal bahwa aturan teknisnya belum final. Modal asing aktif tidak akan masuk ke aset yang regulasi ekspornya sedang dalam transisi. Bukan karena mereka tidak percaya fundamental, mereka tidak bisa memodelkan resiko regulasi yang bergerak. Harga sawit anjlok begitu DSI diumumkan, dan pemerintah harus turun tangan menginstruksikan PKS membeli di harga normal. Ini konfirmasi bahwa pasar komoditas lokal bereaksi terhadap DSI sebagai kejutan kebijakan, bukan sebagai sinyal kepastian. Rupiah di Rp17.801 mencerminkan gabungan dua tekanan, eksternal dari ekspektasi Fed yang bergeser ke arah kenaikan suku bunga, dan domestik dari kekhawatiran bahwa DSI memperlambat aliran devisa ekspor yang seharusnya mendukung nilai tukar. Ini yang menjelaskan mengapa asing belum kembali ke BREN atau BSDE, meski harga sudah di level diskon ekstrim. Mereka menunggu kejelasan pada dua variabel sekaligus. BI menaikkan suku bunga ke 5,25% dengan alasan menjaga stabilitas rupiah dan menarik modal asing. Langkah ini secara teori benar. Suku bunga lebih tinggi meningkatkan return aset rupiah dan mengurangi tekanan outflow. Tetapi, rupiah tetap di 17.801 setelah kenaikan itu, dan ekonom menyebut faktor pemberat yang belum teratasi. Faktor pemberat itu adalah DSI. Kenaikan BI rate memang menekan biaya pendanaan emiten. CNAF sudah memperingatkan kenaikan biaya dana. BRI Finance menyesuaikan pricing pembiayaan secara bertahap. Ini berarti margin sektor keuangan dan properti akan terkompresi, persis di saat BSDE sedang dalam tekanan pasca MSCI. Dua tekanan bertemu pada satu emiten, eksodus Basifan dan kenaikan biaya pendanaan sektor properti. Yang paling penting hari ini adalah urutan resolusi.
Jika DSI menerbitkan aturan teknis yang jelas sebelum data ekonomi AS keluar Kamis besok, rupiah bisa mendapat dukungan dari kombinasi BI rate tinggi dan kepastian aliran devisa ekspor. Dan itu adalah kondisi di mana asing aktif mulai mempertimbangkan kembali posisi di BRIN dan BSDE. Jika sebaliknya data AS yang lebih kuat dari ekspektasi mendorong dolar naik lebih jauh, rupiah akan sulit di bawah 17.800, meski BI rate sudah di 5,25%. Pengendali BSDE sudah masuk di Rp880. Passive fund sudah keluar. BI sudah menaikkan suku bunga. Variabel satu-satunya yang belum bergerak adalah kepastian regulasi DSI. Dan itu yang akan menentukan apakah divergensi posisi hari ini menjadi peluang akumulasi atau tanda bahwa modal asing memilih menunggu di luar lebih lama. Benchmark yang bisa dipantau adalah rilis aturan teknis DSI dan data PCE Amerika yang akan keluar dalam 2 hari ke depan. Setiap hari setelah penutupan, kami menerbitkan ringkasan pasar dan analisis isu utama. Berlangganan channel ini.